Elang botak adalah burung yang sungguh menakjubkan. Dengan sayap yang lebar dan kemampuan terbang yang luar biasa, ia melambangkan kebebasan yang tak terbatas. Dengan kepala dan ekor putihnya yang mencolok, burung ini langsung dapat dikenali. Warna kontras ini membuatnya terlihat sangat elegan dan agung. Makhluk agung ini adalah burung nasional Amerika Serikat. Ia telah menjadi simbol kebanggaan dan patriotisme selama berabad-abad. Ia melambangkan kekuatan dan kebebasan. Setiap kali kita melihatnya terbang tinggi di langit, kita diingatkan akan semangat yang tak pernah padam. Elang botak adalah predator yang kuat. Dengan cakar yang tajam dan penglihatan yang luar biasa, ia adalah pemburu yang sangat efisien. Ia ditemukan di seluruh Amerika Utara, dari Alaska hingga Meksiko. Habitatnya yang luas mencerminkan adaptabilitas dan ketahanannya. Elang botak adalah simbol harapan. Dalam setiap penerbangannya, ia membawa pesan bahwa masa depan selalu cerah. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa sulit, kita dapat mengatasi tantangan dan terbang ke ketinggian baru. Keberaniannya adalah inspirasi bagi kita semua. Ia adalah burung yang menginspirasi kekaguman dan keajaiban. Matanya yang tajam mencerminkan ketajaman dan fokus yang luar biasa. Elang botak adalah bagian penting dari budaya Amerika. Ia hadir dalam banyak cerita, lagu, dan simbol nasional. Gambarnya digunakan di mana-mana, mulai dari uang hingga perangko. Ini menunjukkan betapa pentingnya ia dalam kehidupan sehari-hari kita. Elang botak adalah burung yang dihormati. Ia adalah simbol dari kekuatan, kebebasan, dan ketahanan. Ia adalah pengingat akan keindahan alam liar. Setiap kali kita melihatnya, kita diingatkan akan pentingnya menjaga lingkungan kita. Elang botak adalah makhluk yang benar-benar istimewa. Keanggunannya dan kekuatannya membuatnya menjadi ikon yang tak terlupakan. Ia memegang tempat yang unik di hati orang Amerika dan orang-orang di seluruh dunia. Keberadaannya adalah pengingat akan keindahan dan kekuatan alam. Elang botak adalah burung pemangsa yang besar dan kuat. Burung ini dikenal karena penampilannya yang gagah dan anggun. Ia memiliki tubuh yang berat dan sayap yang lebar, yang memungkinkannya terbang dengan stabil dan cepat. Elang botak dewasa dapat tumbuh hingga setinggi sekitar 1 meter, membuatnya menjadi salah satu burung terbesar di Amerika Utara. Hampir setinggi anak kelas 1 SD, ukurannya yang besar membuatnya sangat mengesankan. Ketika ia membentangkan sayapnya, lebarnya bisa mencapai 2 meter lebih lebar dari mobil. Ini memberinya kemampuan untuk meluncur dengan anggun di udara. Elang botak betina bahkan lebih besar dari jantan. Mereka seringkali lebih berat dan lebih kuat. Beratnya bisa mencapai 6 kg lebih. Kira-kira sebesar anjing kecil. Ini membuat mereka sangat kuat dalam berburu. Elang botak memiliki cakar yang tajam, yang sangat efektif untuk menangkap mangsa. Ini seperti cakar panjang dan melengkung, yang bisa mencengkeram dengan kuat. Mereka menggunakan cakar mereka untuk menangkap dan memegang mangsanya, seperti ikan dan mamalia kecil. Elang botak memiliki tubuh berwarna coklat tua, yang membantu mereka berbaur dengan lingkungan mereka. Kepala dan ekor mereka berwarna putih cerah, yang menjadi ciri khas mereka. Ini membuat mereka mudah dikenali, bahkan dari jauh. Penampilan mereka yang mencolok membuat mereka menjadi simbol kebanggaan. Elang botak muda tidak memiliki kepala dan ekor putih yang khas. Mereka terlihat sangat berbeda dari elang dewasa. Mereka sebagian besar berwarna coklat dengan beberapa bintik putih, yang berubah seiring bertambahnya usia. Elang botak adalah karnivora, yang berarti mereka pemakan daging. Mereka suka makan ikan. Faktanya, ikan merupakan sebagian besar dari makanan mereka. Elang botak adalah pemburu yang sangat terampil. Mereka memiliki penglihatan yang luar biasa. Ini membantu mereka melihat ikan yang berenang di air dari ketinggian. Begitu mereka melihat seekor ikan, mereka menukik ke bawah dan menyambarnya dari air dengan cakar mereka yang tajam. Mereka juga memakan hewan lain seperti bebek, angsa, dan mamalia kecil. Mereka bahkan akan mencuri makanan dari burung lain. Ini disebut kleptoparasitisme. Elang botak memiliki adaptasi khusus yang membantu mereka makan ikan. Mereka memiliki paruh yang tajam dan runcing yang sempurna untuk merobek daging. Mereka juga memiliki lidah yang kasar yang membantu mereka mencengkeram ikan yang licin. Elang botak adalah penerbang yang kuat. Mereka dikenal karena kemampuan terbang mereka yang luar biasa dan kekuatan mereka di udara. Mereka dapat terbang dengan mudah selama berjam-jam tanpa merasa lelah.
memanfaatkan angin dan arus udara untuk meluncur dengan anggun. Mereka menggunakan termal, yaitu kolom udara hangat yang naik, untuk membantu mereka tetap tinggi di langit. Ini memungkinkan mereka menghemat energi saat terbang. Elang botak juga bisa terbang sangat cepat. Kecepatan mereka di udara membuat mereka menjadi pemburu yang efisien. Mereka dapat mencapai kecepatan hingga 50 km per jam saat meluncur, membuat mereka sulit ditangkap oleh mangsa mereka. Saat menukik untuk memangsa, mereka dapat mencapai kecepatan lebih dari 160 km per jam. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan terbang mereka. Elang botak sangat lincah di udara. Mereka dapat dengan cepat mengubah arah dan menyesuaikan ketinggian mereka. Mereka dapat dengan mudah bermanuver melalui pepohonan dan di sekitar rintangan, menunjukkan keterampilan terbang mereka yang luar biasa. Elang botak bermigrasi jarak jauh. Mereka melakukan perjalanan panjang untuk mencari tempat yang lebih hangat dan sumber makanan yang lebih melimpah. Mereka terbang ke selatan untuk musim dingin untuk mencari makanan. Migrasi ini adalah bagian penting dari siklus hidup mereka. Beberapa elang botak melakukan perjalanan ratusan atau bahkan ribuan kilometer selama migrasi mereka, menunjukkan ketahanan dan kekuatan mereka. Elang botak berkomunikasi satu sama lain menggunakan berbagai panggilan. Ini membantu mereka berkoordinasi selama berburu dan migrasi. Mereka memiliki jeritan bernada tinggi yang mereka gunakan untuk memperingatkan penyusup. Suara ini adalah salah satu cara mereka melindungi wilayah mereka. Bagian 5, pacaran dan bersarang, ikatan seumur hidup. Elang botak adalah burung monogami, artinya mereka kawin seumur hidup. Mereka membentuk ikatan pasangan yang kuat yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Selama pacaran, elang botak melakukan pertunjukan udara yang spektakuler. Mereka mengunci cakar di udara dan jatuh ke tanah secara spiral. Ini disebut tampilan jungkir balik. Elang botak membangun sarang besar, yang disebut eyries. Mereka membangun sarang mereka tinggi di pohon, biasanya dekat air. Mereka menggunakan ranting, cabang, dan bahan lainnya untuk membangun sarang mereka. Pasangan elang botak kembali ke sarang yang sama dari tahun ke tahun. Mereka menambahkan lebih banyak bahan ke dalamnya setiap tahun. Beberapa sarang dapat tumbuh menjadi sangat besar, dengan berat lebih dari 1 ton. Bagian 6, membesarkan generasi berikutnya. Elang botak betina biasanya bertelur 1 hingga 3 butir per tahun. Kedua induknya bergiliran mengerami telur. Telur menetas setelah sekitar 35 hari. Bayi elang disebut elang muda. Elang muda ditutupi bulu halus putih saat menetas. Mereka sepenuhnya bergantung pada orang tua mereka untuk makanan dan perawatan. Induk elang bekerja sama untuk memberi makan dan melindungi anak mereka. Mereka membawa makanan kembali ke sarang dan mencabiknya menjadi potongan-potongan kecil agar elang muda bisa makan. Elang muda tumbuh dengan cepat dan siap meninggalkan sarang setelah sekitar 10 hingga 12 minggu. Namun, mereka akan tetap dekat dengan orang tua mereka dan terus diberi makan oleh mereka selama beberapa minggu lagi. Bagian 7, rumah adalah tempat ikan berada. Elang botak ditemukan di seluruh Amerika Utara. Mereka lebih suka tinggal di dekat air, seperti danau, sungai, dan garis pantai. Ini karena sumber makanan utama mereka, ikan, ditemukan di daerah ini. Elang botak membutuhkan pohon besar untuk bersarang. Mereka lebih menyukai pohon tinggi yang dekat dengan air. Elang botak adalah burung yang mudah beradaptasi. Mereka juga dapat ditemukan di habitat lain, seperti hutan, padang rumput, dan bahkan gurun. Namun, mereka harus selalu berada di dekat sumber air. Elang botak perlu memiliki akses ke area terbuka untuk berburu. Ini bisa berupa danau, sungai, atau lapangan terbuka. Bagian 8, ancaman bagi elang botak. Elang botak menghadapi sejumlah ancaman, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Salah satu ancaman terbesar bagi elang botak adalah hilangnya habitat. Seiring manusia terus mengembangkan lahan, elang botak kehilangan hutan dan lahan basah yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Ancaman lain bagi elang botak adalah polusi. Pestisida seperti DDT dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan membahayakan elang botak. Keracunan timbal adalah ancaman serius lainnya. Elang botak dapat menelan pecahan timah dari amunisi bekas saat mereka mengais bangkai. Perubahan iklim juga merupakan ancaman yang semakin besar bagi elang botak.
Meningkatnya suhu dan perubahan pola curah hujan dapat memengaruhi ketersediaan mangsa dan habitat bersarang bagi elang botak. Bagian 9, Kisah Sukses Konservasi. Elang botak adalah kisah sukses konservasi yang sebenarnya. Pada pertengahan abad ke-20, populasi elang botak di Amerika Serikat menurun drastis. Ini disebabkan oleh hilangnya habitat, perburuan, dan penggunaan pestisida DDT. Namun, berkat upaya para konservasionis, populasi elang botak telah pulih kembali. Pelarangan DDT pada tahun 1972 adalah titik balik utama bagi spesies ini. Saat ini, elang botak tidak lagi dianggap sebagai spesies yang terancam punah. Namun, tetap penting untuk melindungi elang botak dan habitatnya, untuk memastikan bahwa mereka terus berkembang untuk generasi yang akan datang.